Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita belajar tentang metode simplex Big M. Sebetulnya untuk metode simplex Big M dengan metode simplex dua fase itu fungsinya sama, yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier yang fungsi kendalanya memuat tanda lebih dari atau sama dengan. Di sini sudah ada di tulisan di PPT ya. Nah, kemudian untuk penggunaannya seperti apa? Kalau di metode 2 fase kemarin ada fase 1 sama fase 2. Nah, kalau di Big M ini tidak dibedakan fase, hanya metode simplex. Maksudnya yang biasa saja. Hanya ada beberapa perbedaan di sini. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus mengubah model program linear tersebut ke dalam bentuk baku dulu. Bentuk baku di sini sudah pernah saya jelaskan dulu, salah satunya adalah bahwa ruas kanannya harus positif. Kemudian salah satu langkah membentuk bentuk baku juga ada di poin 2, 3, 4. Jadi jika ada fungsi kendala yang memuat tanda kurang dari, maka munculkan variabel select. Nah, jika fungsi kendalanya memuat tanda lebih dari atau sama dengan, munculkan variabel surplus dan variabel artifisial. Kalau fungsi kendalanya memuat tanda sama dengan, munculkan cukup variabel artifisial saja tanpa select ataupun surplus. Nah, ketika fungsi kendalanya sudah dirubah ke bentuk persamaan, kita sekarang merubah bentuk fungsi tujuannya dengan cara memasukkan variabel select, surplus, dan artifisial yang muncul di fungsi kendala ke dalam fungsi tujuan. Nah, koefisien variabel select dan surplus pada fungsi tujuan baik untuk fungsi maksimum maupun fungsi minimum adalah 0. Sedangkan untuk variabel artifisial, jika masalahnya adalah Z maksimum, maka variabelnya adalah min M. Sedangkan untuk masalah minimum, variabelnya adalah M. M di sini itu apa? M itu diibaratkan seperti bilangan yang amat sangat besar. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Saya menggunakan contoh yang kemarin. Kita akan cek apakah nanti hasilnya sama penggunaan metode simplex 2 fase dengan metode simplex Big M. Soalnya adalah kita harus mencari nilai Z minimum untuk 10x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 dengan fungsi kendala seperti di bawah berikut ini, yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah merubah soal-soal program linier ini menjadi bentuk baku. Nah, pertama kita rubah dulu fungsi kendalanya ke dalam bentuk persamaan. Untuk fungsi kendala yang pertama itu tandanya lebih dari atau sama dengan. Jadi nanti akan dimunculkan variabel surplus dan variabel artifisial. Nah, di sini min x1 plus x2 plus x3 min s1, ingat kalau surplus itu min, tapi kalau select plus. Min x1 plus x2 plus x3 min s1 plus a1, yang fungsi kendala kedua juga sama, kita munculkan variabel surplus dan variabel artifisial. Jadi 3x1 plus x2 min x3 min s2 plus a2 sama dengan 2. Nah, karena di sini muncul ada s1, s2, a1 dan a2, maka di fungsi tujuan pun harus muncul variabel-variabel tersebut. Jadi ada s1, s2, a1 sama a2. Hanya untuk variabel, jika variabel select dan surplus, maka koefisiennya adalah 0. Sedangkan kalau variabel artifisial, koefisiennya adalah M untuk soal Z minimum. Tapi kalau nanti soalnya Z maksimum, maka koefisien dari variabel artifisial adalah min M. Nah, setelah kita dapat bentuk bakunya, jangan lupa di sini ada syarat non negatif, semua variabel itu harus lebih dari atau sama dengan 0.
Nah, sekarang kita langsung masukkan ke tabel yang pertama untuk metode simplex Big M. Soalnya saya tulis ulang di sini, tinggal kita masukkan saja. Di sini variabelnya ada X1, X2, X3, S1, S2, A1, A2. Kemudian kita masukkan koefisien dari fungsi tujuan 10 untuk X1, 6 X2, 2 X3, 0 S1, 0 S2, M A1 dan M A2. Nah, kemudian kita isikan juga kita isikan juga koefisien dari fungsi kendala. Min X1, jadi min 1, plus X2, plus X3, min S1, S2-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, dan ruas kanannya 1. Kemudian untuk fungsi kendala kedua ada 3, koefisiennya 3, 1, min 1, S1-nya 0, S2-nya min 1, A1-nya 0, dan A2-nya 1. Kemudian ruas kanannya ada 2. Nah, setelah itu kita tentukan mana saja yang harus masuk ke basic variable atau variabel basis. Di sini kita lihat kita cari variabel yang kolomnya itu membentuk matriks identitas. Di sini ada A1 dan A2. Jadi kita masukkan A1 dan A2. Untuk baris yang pertama kita masukkan A1 karena di sini yang ada angka satunya adalah A1. Jadi di sini A1 disesuaikan ya. Kemudian untuk variabel basis yang kedua A2. Dan kemudian untuk koefisien variabel basis kita masukkan untuk A1 untuk A1 koefisiennya M, untuk A2 koefisiennya juga M. Setelah kita masukkan semua informasi, kita cari ZC-nya dengan cara yang sama dengan metode simplex biasa. Kita kalikan dengan koefisien dari fungsi kendala, kita kalikan dengan koefisien dari variabel basis. Jadi di sini min M ditambah 3M jadinya 2M. Di sini M ditambah M jadi 2M, dan seterusnya kita dapatkan seperti ini untuk nilai ZC-nya. Nah, kemudian kita cari nilai ZC min CJ. Nilai ZC min CJ adalah 2M min 10, 2M min 6, min 2. Di sini ada min M, 0, 0. Nah, kemudian kita cek apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Seperti langkah-langkah pada metode simplex biasa, tabel untuk Z minimum itu akan optimum jika semua nilai ZC min CJ-nya itu negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini ada nilai ZC min CJ yang positif karena M itu adalah bilangan yang sangat besar ya, positif. Jadi di sini ada 2M min 10, 2M min 6. Kita pilih nilai ZC min CJ. Di sini sudah saya tuliskan untuk masalah minimum, kolom kunci pilih nilai ZC min CJ yang positif dan terbesar. Ya. Kemudian kita tentukan di sini yang positif ada 2M min 10 sama 2M min 6. Jadi yang dipilih yang terbesar yaitu 2M min 6. Ini X2 sebagai kolom kunci. Kemudian kita pilih baris kuncinya dengan cara mencari indeks dulu. Indeks dicari dengan key atau ruas kanan dibagi dengan kolom kunci. 1 dibagi 1, 1, 2 dibagi 1, 2. Nah, kemudian untuk baris kunci, pilih nilai indeks positif yang terkecil. Jadi di sini baris pertama yang terpilih untuk baris kuncinya. Jadi diperoleh elemen kuncinya adalah angka 1 yang saya tandai warna kuning ini. Nah, kemudian ketika sudah menemukan elemen kunci, berarti kita harus ke tabel berikutnya. Untuk pengisian tabel berikutnya sama persis dengan metode simplex biasa. Ya.
untuk baris kunci yang baru kita bagi dengan elemen kunci. Berhubung elemen kuncinya 1, jadi kita bagi dengan angka 1 tetap ya nilainya. Nah, kemudian untuk baris yang bukan kunci, kita mencari nilai barunya seperti yang di metode simplex biasa ya. Jadi kita baris lama dikurangi dengan kolom kunci yang bersesuaian dikali dengan baris kunci yang baru. Nah, kita peroleh angka seperti yang saya tandai ini, ada 4, 0, min 2, 1, min 1, min 1, 1, dan 1. Nah, karena tadi elemen kuncinya adalah di variabel X2, jadi nanti variabel X2 akan masuk menggantikan A1. Di sini basic variabelnya berubah, A1-nya keluar digantikan dengan X2. Koefisien dari X2 adalah 6. Nah, untuk basic variabel yang kedua masih tetap A2 dengan koefisien 6. Nah, setelah sudah diisi semua, kita cari lagi nilai ZC dengan cara yang sama ya. 6 dikali min 1 ditambah M kali 4 jadinya 4M min 6. Kemudian di sini 6 dan seterusnya, ketemu nilai ZC. Kemudian kita cari nilai ZC min CJ. Nilai ZC min CJ itu nilai ZC dikurangi CJ ya. Jadi di sini 4M min 16, 0, min 2M plus 4, M min 6, min M, min 2M plus 6. Nah, kalau kita lihat di tabel kedua ini belum optimum karena nilai ZC min CJ-nya masih ada yang positif. Nah, kembali lagi ke masalah kolom kunci, berarti kita harus mencari kolom kunci dengan memilih nilai ZC min CJ yang positif terbesar. Jadi di sini yang positif hanya ada ada 2, 4M min 16 sama M min 6. Tapi kita pilih yang terbesar yaitu 4M min 16. Jadi ini di kolom X1 akan menjadi kolom kunci. Kemudian kita pilih baris kuncinya dengan terlebih dahulu menentukan indeks. Indeks yaitu key dibagi dengan kolom kunci. 1 dibagi min 1 min 1, 1 dibagi 4 seperempat. Nah, untuk baris kunci kita pilih indeks yang positif terkecil, yang positif dan yang paling kecil. Jadi ini yang kita pilih. Nah, jadi diperoleh 4 itu menjadi elemen kunci. Kita lihat 4 ini ada di bawah variabel X1. Jadi nanti X1 akan masuk menggantikan A2 di tabel berikutnya. Nah, untuk tabel berikutnya sama ya, kita harus menentukan dulu kita harus menentukan dulu baris kunci yang baru dengan cara membagi baris kunci yang lama ini dengan elemen kuncinya. Diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini tabel ketiganya. Jadi ini tadi baris kunci yang baru setelah dibagi dengan 4 elemen kuncinya. Kemudian kita juga mencari baris non kunci yang baru dengan cara yang biasa, yang seperti biasanya. Nah, kita lihat di sini basic variabelnya ada X2 dan X1, koefisien X2 6, koefisien dari X1-nya adalah 10. Kemudian kita kalau sudah ketemu semua kita cari nilai ZC. Ya. Ketemu untuk X1 ZC-nya 10, X2 6, X3 min 2, min 2, min 4, 2, 4. Ini nilai ZC. Kemudian nilai ZC min CJ kita kurangkan dengan nilai ZC ini dengan CJ. Diperoleh 0, 0, min 4, min 2, min 4, 2, min M, 4 min M. Nah, kalau kita lihat dari nilai ZC min CJ, untuk masalah minimum, tabel akan optimum jika semua nilai ZC min CJ itu kurang dari 0. Nah, kita lihat di tabel terakhir ini, nilai ZC min CJ-nya sudah semuanya negatif. Jadi, tabel ini sudah optimum. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa nilai Z minimumnya
adalah 10. 10 dari mana? 6 dikali 5/4 ditambah 10 dikali 1/4. Nah, diperoleh Z minimum 10, kemudian nilai X satunya 1/4, nilai X 2-nya 5/4. Ini adalah hasil yang kita dapatkan, ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan metode simplex Big M. Jadi, jika ketemu soal yang memuat fungsi kendalanya memuat tanda lebih dari atau sama dengan atau bahkan sama dengan saja, kita bisa pakai metode simplex 2 fase maupun metode simplex Big M. Yang membedakan adalah kalau di metode simplex 2 fase itu ada 2 fase, ya, seperti yang minggu kemarin saya jelaskan. Kalau di metode simplex Big M yang menjadi ciri adalah koefisien dari variabel artifisialnya itu M, sebuah bilangan yang sangat besar. Nah, jika sudah di sini ada latihan, tolong dikerjakan soal-soal berikut, nanti kemudian nanti bisa di-scan, kemudian di-upload di Google Classroom seperti biasa. Di slide berikutnya saya tambahkan pengingat yang barangkali masih sering-sering lupa, bagaimana cara memilih baris kunci, bagaimana cara memilih kolom kunci, bagaimana cara menentukan tabel itu optimum atau belum. Di sini saya sudah tuliskan. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, cukup dilihat ini saja untuk pengingatnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.